Apakah bersentuhan dengan suami batal setelah wudhu? Mazhab Syafi'i batal. Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik enggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya enggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Nah, ini bedakan mahram karena musaharah, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu. Itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya. Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersyahwat batal, enggak bersyahwat enggak batal. Dan cara wuduknya Muhammadiyah pakai cara Maliki. Yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu, kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Satu kali. Cara wuduknya, cara wuduk Maliki. Batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apabila ada keluarga Nasrani ingin tasyakuran di rumahnya, manggil marawis dan ceramah, boleh apa enggak Pak Ustaz? Terus marawisnya lagu apa? Haleluya, haleluya. Gimana marawis? Tasyakur syakara, lain syakartum. Bersyukurnya kemana? Kepada Allah. Dia syukur kemana? Ya enggak bisa. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Adakah kemungkaran yang lebih mungkar mengatakan Allah beristri dan beranak? Khamar mungkar, zina mungkar, tapi ada yang lebih mungkar lagi apa? Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Mengatakan Allah tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mestinya kamu nunjukkan dia. Ini kamu ini salah, bukan membenarkan dia. Kalau ada orang nyasar, kamu harus kasih tahu, Bapak nyasar. Kalau enggak sanggup, diam aja. Silakanlah kau nyasar. Bukan malah dinyanyikan, kamu nyasar, kamu nyasar, kamu nyasar, nyasar kamu. Enggak benar kamu. Bila seorang istri membenci orang tua saya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Panggil istrinya, panggil orang tuanya. Saya ketemu sama kamu setelah saya tamat kuliah. Selesai S1 umur 24-25. Dari saya dalam kandungan, yang ngandung orangnya ini, yang nangis muntah-muntah ini, yang meregang nyawa ini, yang melahirkan ini, sampai akhirnya aku setelah kuliah barulah ketemu dengan ini. Tapi tentu bahasanya lembut, tidak seperti bahasa saya. Kalau dengan bahasa saya nanti dia ngelawan. Aku ketemu dengan ini, aku juga punya emak. Nah, oleh sebab itu dengan bahasa bapak yang lembut, yang baik. Tapi insya Allah ibu-ibu pasti sayang dengan ibunya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya anak.
Ibu yang sayang dengan ibu mertuanya, insya Allah nanti ibu juga punya menantu, yang menantu ibu sayang dengan ibu insya Allah. Tapi kalau ibu nggak sayang, maka sesungguhnya suamimu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah dikandung, disusukan dan dilahirkan. Kamu menemukan dia setelah dia menjadi orang. Jadi seorang perempuan paling bisa merasakan perasaan mertuanya. Saya laki-laki, saya ketemu istri saya setelah dia tamat pesantren. Kalau ibu saya sayang ke saya, biasa karena saya anaknya. Tapi ibu mertua saya, dikandungnya anak itu 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, dibesarkannya, disekolahkannya, setelah itu dikasihnya ke saya. Begitu juga dengan ibu, anaknya, kesayangannya, buah hatinya direlakannya untuk ibu. Maka perempuan dia mesti lebih sayang kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya sendiri yang melahirkannya, tapi ibu mertuanya memberikan anaknya kepada ibu. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan yang retak-retak direkatkan Allah kembali setelah takbir akbar insyaallah. Amin. Kertas terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Saya seorang perempuan yang sudah menikah. Tapi saya menikah karena menuruti kehendak orang tua saya. Pernikahan sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun. Tapi saya tidak mencintainya sama sekali. Coba lagi. Agak setahun lagi. Bukankah pepatah Inggris mengatakan witing trisno jalaran suko kulino? Lama bersama akan menumbuhkan rasa cinta. Nanti lama-lama kau akan mencintai dia. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah Ustadz sarankan tahun lalu, sekarang aku ternyata cinta kepada dia. Alhamdulillah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati seorang mukmin di antara jari jemari Allah. Kalau Allah mau balikkan. Pernah tak kejadian zaman Nabi, ada orang minta cerai karena tak cinta? Ada. Dia datang ke Aisyah, dia tanya sama Aisyah, Aisyah, aku tidak cinta pada suamiku, kata Nabi, aku enggak bisa jawab, tunggu Nabi pulang. Setelah Nabi pulang, lalu dia cerita, ya Rasulullah, zawwajani abi liyarfa' khasisataha. Ayahku menikahkan aku karena ingin mengangkat derajatnya, karena dia ingin punya mantu kaya, tapi aku tak cinta. Maka Nabi panggil bapaknya, panah bapaknya. Nabi menyerahkan perkara ini kepada anaknya. Itu menunjukkan, tapi tidak setuju itu karena apanya. Saya tidak setuju karena dia miskin. Oh, enggak bisa. Saya tak setuju karena dia penyakitan. Jadi ada al-uyub al-musyawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan orang menggugat. Dan untuk di Indonesia, laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, atau tidak menafkahinya zahir dan batin, atau saya melakukan perselingkuhan, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu pengadilan menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Nah, itu laki-laki sudah diikat dalam KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Terkadang saya benci dengan hidup saya sendiri Pak Ustadz. Saya tak ingin hidup dengan orang yang tak saya cintai. Saya juga sudah berusaha untuk menerimanya, tapi sampai sekarang tetap juga tak bisa. Bagaimana jalan keluarnya untuk masalah saya Pak Ustadz? Apakah berdosa kalau saya minta cerai? Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras bagi perempuan yang minta cerai kepada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Andai engkau minta cerai dari dia, apa jamin dapat laki-laki yang lebih baik daripada dia? Apalagi laki-laki zaman sekarang, dia sholat, dia puasa, dia rajin berzikir, dia sholat ke masjid, ikut pengajian, orangnya baik. Apa yakin kamu akan dapat macam dia? Mau cari siapa lagi? Mau cari primus, udah nikah. Mau mengharapkan saya udah nikah. Nih,
Maka bersihkan hati, jangan-jangan kamu kena santet, ruqyah, baca doa sebelum tidur malam, qul huwallah, Al-Fatihah 1 kali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, surat ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Baca, tiupkan ke air, diminum, baca, tiupkan ke tangan, usap ke wajah. Nah, ini minta kepada Allah. Boleh jadi, mana tahu ada santet, ada sihir, guna-guna dan lain sebagainya. Andai kata kita mau mengkurbankan anak angkat, mau dipotong. Binnya kita pakai bin ayah angkat atau mengadopsi anak. Mengadopsi anak angkat itu baik apa enggak baik? Baik. Dulu ada nama program Orde Baru namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bagus. Anak-anak yang miskin, susah, duafa, anak yatim disekolahkan, bagus. Mengadopsi anak bagus. Tapi ada 3 yang dilanggar dalam ajaran Islam dalam adopsi anak. Yang pertama, anak angkat itu dipakai bin bapak angkat, enggak boleh. Zaid bin Muhammad turun ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, enggak boleh panggil Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Zaid, dipanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang, jangan panggil dia Zaid bin Muhammad, panggil dia ud'uhum li abaihim, panggil bapak kandungnya Zaid bin Harithah. Jadi jangan pakaikan akte nama kamu. Punya anak angkat perempuan namanya Fatimah, buat Fatimah binti Abdul Somad. Itu bukan anakmu Abdul Somad, ganti nama asli bapaknya. Siapa nama anak angkatmu itu yang kau adopsi? Bin Kardus. Bin Kardus. Rupanya dulu pas dia pulang habis sholat subuh dapatnya anak itu dalam kardus di rumah. Kalau tahu nama bapaknya kasih nama bapak. Kalau nggak tahu, bin Abdillah, anak hamba Allah. Hamba Allah. Jangan sampai nama bapak. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya anak angkat adalah si bapak angkat dengan anak angkat perempuan, si ibu angkat dengan anak angkat laki-laki yang tidak mahram, berdua-duaan. Istrinya pergi, suaminya pergi, dia sama-sama di rumah nonton TV, pakai daster, tidak pakai jilbab, lengannya pendek. Ketika ditanya, itu kan anak angkatmu? Sudah seperti anak saya. Itu kan anak angkatmu? Sudah seperti berapa banyak anak angkat nikah dengan bapak angkat. Berawal dari macam anak saya, macam adik saya, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, terutama ibu-ibu, waspadalah. Yang ketiga yang menyebabkan rusaknya anak angkat, si bapak angkat menuliskan surat wasiat. Dia menikah, enggak punya anak, dia ambil anak angkat, dia tulis surat wasiat. Semua hartaku kuserahkan pada anak angkatku. Adapun saudara-saudara kandungku itu, sendal jepitku pun tak kukasih untuk ia. Tak boleh. Kalau saya tidak punya anak, maka saya meninggal, harta warisan saya akan diwarisi oleh saudara kandung. Ini banyak orang saudara kandungnya dia benci, tidak dikasih harta warisan, dihabiskan semua oleh anak angkat. Celaka 12. Surat-surat tanah, surat mobil diambil semua oleh anak angkat, habis. Kalau sayang sama anak angkat bisa dikasih 2. Pertama hibah, yang kedua wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Hibah dikasih ketika masih hidup. Itu ruko yang di sana untukmu, ambil. Tapi kalau wasiat, itu ruko yang di sana untukmu, tunggu aku mati.
Itu namanya wasiat. Makanya kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Banyak orang yang udah mau mati pas ngasih wasiat, nggak mati-mati. Ini untuk Masjid Jami Al-Mukarramah, pengurus sudah senang. Alhamdulillah dapat rukun 3. Dia udah segera mau. Begitu, gimana kabarnya? Sehat, mana udah pulang. Nggak jadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz, tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'i bainikum bi khair. Maka mohon saran Ustadz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat Islam. 1. Kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet, Mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh 2. Apa yang mengikat? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70, 60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically. Rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi, kurang putih, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib cacat kekuranganmu. Kenapa Ustadz Somad malam ini pede ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa, ittihad. Islamic Center. Pakai sorban, pakai peci, maka pakaian. Jadilah kau pakaian. 4. Litaskunu ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia. Dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita, Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan, dia tenang. Ini belum apa-apa. Mas, kenapa mati lampu? Gimana dia mau tenang? Litaskunu ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja. Usolli sunnatat tahajud. Tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah, nanti malam usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin, wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dia bentang gelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai salam gak bunyi. Loh, Kanda, kenapa engkau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda, bersyukurlah pada Allah. Kebetulan kau dapat imam silent.
Ya Allah, aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi enggak masalah ya Allah. Terlama-lama bunyi juga ini. Yang kelima, dia menenangkan hatimu. Yang kelima, hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh, lahirlah anak-anak waladun solehun yang mendoakan sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah, ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya kalau istri hobi ngaji, suami ngaji. Tapi kalau suami mau hobi ngaji, istri mau karaoke. Bagaimana saudara kita yang non-muslim ingin masuk Islam, tapi dia mohon maaf nggak bisa bicara, tunawicara. Bagaimana caranya? Dia nulis. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Oh, dia nggak bisa nulis Pak Ustadz, karena dia nggak sekolah SLB, sekolah luar biasa. Maka dia pakai bahasa isyarat. Aku hanya menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya yang di sana itu Nabi Muhammad, Rasul utusan Allah. Jadi bisa dipakai dua. Pertama tulisan, yang kedua adalah bahasa isyarat. Begitu juga dengan akad nikahnya. Dia ungkapkan, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lisan alal fuadi dalila, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Apa hukumnya kalau waktu sholat nahan kentut? Menahan kentut itu hukumnya makruh, sholatnya tetap sah, menahannya itu makruh. Tapi kalau anginnya angin puting beliung, nggak usah ditahan, lepaskan aja. Karena dia bisa menimbulkan mudarat, penyakit. Terus gimana Pak Ustadz kalau lepas? Ya berwudu. Tapi nggak boleh melewati orang sedang sholat, darurat. Yang nggak boleh itu nggak ada alasan. Nah, jadi kalau kebetulan udah keluar, izin. Nggak perlu ngomong, izin ya Pak, baru kentut, nggak perlu. Nanti dia senyum. Lewat aja, pergi berwudu. Toiletnya bagus, tertulis an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Berarti orang yang enggak bersih tidak beriman. Kalaupun beriman, imannya tidak sempurna. Tuh ditulis besar-besar, an-nazafatu minal iman. Berwudu, datang lagi. Kalau masih bisa terkejar, masbuk. Tapi kalau tidak bisa, dia sholat sendiri. Kalau ada kawan, dia bisa buat jamaah kloter 2. Andai tidak, dia tetap sudah dapat pahala jamaah. Innamal a'malu bin niyyah. Saya pernah dengar di salah satu kajian, dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100. Yang 99 diantaranya disimpan Allah. Satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu diturunkannya satu. Yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau, harimau bertaring yang lapar, melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya. Walaupun babi itu brutal, haram. Tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol. Dia campakkan ke sungai, dicampakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah,
Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustadz Ajisni Musalsalat bil Awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah. Kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan nengok ente masuk neraka jahanam. Aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'at, la qudat. Kita ini da'i, ngajak orang ke surga. Bukan hakim yang pakai palu neraka. Kita ini da'i, mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata santun. Wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid 1. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Ustadz, bagaimana hukumnya bila investasi digital koin? Lebih spesifiknya lagi adalah Adcash. Dulu awal-awalnya jual belinya bapak punya padi, saya punya ikan. Ikannya ditukar dengan padi. Kamu mau ikan ini tukar dengan padi? Mau. Karena nggak mungkin dia makan beras nggak pakai ikan. Saya pun nggak mungkin makan ikan nggak pakai nasi. Maka kita tukarlah. Ikan saya bagi 2, beras kamu bagi. Akhirnya setuju. Maka jual beli ini disebut dengan barter, bukan barcode. Ini yang paling tua namanya barter. Kemudian maju lagi dari Yunani ada logam yang dicetak bulat-bulat namanya dinar. Orang Yunani menyebutnya dinar. Sampai ke kota Makkah, sampai ke kota Madinah, dia disebut sebagai dinar. Tidak lagi pakai barter. Saya punya dinar, saya bisa beli apapun dengan dinar ini. Bisa beli tanah, bisa beli onta, bisa beli gandum, pakai dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Meningkat dari barter menjadi dinar dan dirham. Meningkat yang ketiga. Yang ketiga, tidak lagi pakai dinar. Dinar tidak bisa lagi dibawa. Karena kalau sampai saya bawa dinar sekarang, bisa dikejar maling. Wah, itu ada dinar. Pakai cincin emas saja sedang dirampok orang. Bukan diambil emasnya, sama jari-jarinya dia potong. Barter, di atas barter dinar, di atas dinar. Ini yang ketiga, keluarlah apa yang disebut dengan uang kertas. Uang kertas dicetak oleh negara supaya emas tidak berkeliaran di jalan. Di Indonesia ada berapa emas? Misal 1 ton. 1 ton emas dikeluarkan kertas senilai 1 ton. Negara hanya boleh mencetak kertas sebanyak emas di negara itu. Jadi kalau di negara itu emasnya cuma 50 kilo,
maka boleh dicetak uang kertas senilai 50 kilo. Jadi di seluruh dunia ini yang paling banyak boleh dicetak kertas adalah di Pulau Jawa, karena disitulah emas yang paling banyak. Lalu kemudian Amerika mencetak kertas lebih banyak dari emas yang ada di negara. Ini yang pertama kali melanggar di dunia ini, Amerika. Dia cetak kertas, ternyata nilai emasnya tidak sebanyak itu. Di Amerika itu emas tidak terlalu banyak. Kenapa sekarang emas paling banyak di Amerika? Bukan dari tanah Amerika. Emas itu dibawa dari Papua, karena dia punya perusahaan di Papua. Dia sedot emas dia bawa. Lalu kemudian Amerika melanggar itu. Dia cetak kertas banyak-banyak, emasnya tidak sesuai dengan itu. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia menguasai dunia, akhirnya boleh negara mencetak uang kertas walaupun tidak senilai dengan emas yang ada di sini. Sudah 3. Barter, dirham, dinar, kertas. Sekarang puncaknya yang keempat. Ini yang disebut dengan duit digital. Digital money. Produknya banyak, macam-macam. Sama dengan uang kertas. Namanya uang kertas, tapi ada rial, ada ringgit, ada rupiah. Nah sekarang yang keempat ini digital money, money crypto. Jadi macam-macam dia. Duitnya nggak ada. Kalau kertas tadi masih ada kertasnya. Ini kertas, ini kertas. Yang ini digital money. Uangnya tuh di alam goib, nggak ada. Tapi dia punya. Adanya cuma di handphone, cuma di laptop, disimpan di suatu tempat. Maka kesepakatan pertemuan ulama di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, ketemulah di situ pakar-pakar ekonomi Islam. Kesepakatannya 2. Yang pertama, sebagai alat tukar bisa. Sebagai alat tukar. Misalnya saya mau jual mobil saya. Datang jamaah dari Masjid Jami Al-Mukarramah. Ustaz Somad, ya, saya mau beli mobil Ustaz. Mana uangnya? Uangnya di alam gaib Ustaz. Saya pakai uang digital. Sebagai alat tukar, kalau saya mau, boleh. Saya terima uang digital kamu, ini kirim ke sini, saya simpan di akun ini, boleh. Sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat investasi, sebaiknya tidak. Kenapa sebaiknya tidak? Karena nilainya tidak stabil. Uang kertas saja pun nilainya tidak stabil. Uang kertas mengalami resesi. Uang kertas mengalami apa yang disebut dengan nilainya tak sama, jatuh. Harga kambing zaman Nabi dengan zaman sekarang pakai uang dinar sama, karena emas itu stabil. Makanya orang sekarang berbondong-bondong menyimpan emas. Emas tetap naik. Emas dulu 1 gram 500.000. Sekarang emas sudah 1 juta. Nanti berganti zaman, berganti, sedangkan uang. Makanya kalau ada orang pinjam uang, saya pinjam uang kamu 100.000 tahun 2020, dibayar tahun 2030 dengan 100.000, mau apa enggak? Saya enggak mau, karena dalam 10 tahun itu terjadi inflasi, nilai uang itu jatuh. Tapi kalau emas tidak jatuh, emas stabil. Nah, jadi ada satu usaha mau mengembalikan umat Islam ini kembali pakai emas, pakai mata uang emas. Kalau Eropa bisa pakai satu mata uang euro, umat Islam juga bisa pakai mata uang emas, dinar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi umat yang paling bisa disatukan itu umat Islam. Tuhannya berapa? 1. Qul huwallahu ahad. Nabinya berapa? 1. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya berapa? 1. Orang Islam sholat arahnya di dunia ini cuma 1. Tapi yang paling sulit disatukan umat Islam. Subuh aja udah mulai. Satu pakai kunut, satu enggak kunut.
Satu pakai usoni, satu enggak. Yang satu telunjuknya gini, yang satu gini. Betul? Nah, makanya kita jaga persatuan. Masalah sepele-sepele ini jangan sampai merusak persatuan. Kesimpulannya, money crypto, uang digital sebagai alat tukar oke, tapi sebagai investasi. Kalau beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu ikut tak berita? Si Fulan artis terkenal kehilangan uang digital karena kehilangan karena sebagai alat investasi. Nah, ini. Paham? Aku kena jumpa. Bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat? Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang, tablik akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Nah, jadi jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Aku nggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong, buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sedekah, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket kitamat, tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja kitamat, kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya Islami, puasanya Islami, umrohnya Islami, ekonominya kafiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non-muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, nawarnya minta ampun. Ikannya berapa, Bu? 10.000. 5.000 aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5.000 tuh. Memangnya ente kaya gara-gara 5.000 itu. Tapi kalau sama orang lain 50.000 dia tak terasa.